Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 225 Jujutsu Kaisen versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Dari sini pasti banyak dari teman-teman yang bingung, khususnya fans Gojo, tentang apa gerangan yang terjadi di chapternya. Kok bisa domain Unlimited Void Gojo tidak mengenai Sukuna? Kok bisa Gojo tertebas lehernya? Kan Gojo punya Mugen alias Infinity. Apakah ini adalah kesalahan Gege Akutami? Apakah Gojo kalah hanya dengan 3 chapter padahal menunggunya bebas lebih dari 3 tahun? Saran Abdi Kos, jadilah fans Gojo dewasa seperti salah satu komen teman kos berikut ini. Karena kalau jadi fans Gojo tapi bermodalkan pemikiran bocil yang asal jeplak dan minim referensi, Abdi Kos jelaskan pun percuma. Kenapa Abdi Kos penting memberitahukan hal ini? Itu karena fans Gojo di luar sana banyak sekali, bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri juga sama. Bahkan ketika Miyamura membuat polling adu domain expansion antara Gojo versus Sukuna, sebelum keduanya benar-benar adu domain di spoiler, sudah bisa ditebak kalau pemenang pollingnya adalah Gojo. Karena memang harus diakui fandom Gojo itu luar biasa besar. Itu karena di season 1 Gojo ditunjukkan sebagai karakter terkuat. Dan ya, banyak sekali fans Gojo baik di Indonesia atau di luar negeri yang taunya Gojo cuman dari season 1 animenya. Jadi pada akhirnya mereka menganggap kalau Gojo itu terkuat, Infinity itu tak tertembus, dan Gojo adalah karakter yang tak terkalahkan. Dan itulah asal-usul fandom militan Gojo dengan pemikiran bocil. Sedangkan fans Gojo asli yang berpemikiran dewasa, yang tahu kalau Gojo bukan satu-satunya yang terkuat dan karakter dia adalah untuk dilampaui murid-muridnya, malah menjadi fans yang terpinggirkan alias menjadi silent reader, kalah dengan para fans Gojo bocil. Yap, sekarang tanyakan pada teman-teman, apakah teman-teman rela jika Gojo bukan menjadi satu-satunya yang terkuat dan peran dia adalah untuk dilampaui murid-muridnya seperti clue yang selama ini diberikan oleh Gege Akutami? Kalau iya, berarti teman-teman sudah berpemikiran dewasa. Yuk kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pembahasan pertama, penjelasan detail domain amplification. Chapter 225 ini diawali dengan pembahasan tentang domain amplification. Abdi Kos sendiri agak heran ketika membaca komen para fans Gojo yang tidak paham dengan domain amplification. Padahal teknik ini sangat berperan penting di insiden Shibuya. Intinya, domain amplification adalah teknik barir yang memperbesar energi terkutuk pengguna dan memungkinkannya untuk dijadikan teknik menyerang pasti kena. Yap, jadi ini semacam domain expansion yang punya efek pasti kena tapi versi lead portable, atau kalau mengacu pada Kusakabe, ini adalah terusan simple domain tapi versi powerful. Resiko dari menggunakan teknik ini adalah pengguna tidak bisa menggunakan teknik terkutuk bawaannya. Domain amplification pernah digunakan Jogo dan Hanami di insiden Shibuya untuk menetralkan Infinity Gojo, sehingga Gojo dengan terpaksa harus menonaktifkan Infinity agar pertarungannya lebih maksimal. Jadi ini semacam Gojo yang awalnya bertarung dengan tameng dan pedang, tapi karena tamengnya bisa ditembus, maka Gojo membuang tameng tersebut dan fokus menggunakan pedangnya. Pertahanannya memang melemah, tapi serangannya menjadi jauh lebih kuat. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana bisa Hanami dan Jogo tiba-tiba bisa menggunakan domain amplification padahal di season 1 keduanya sama sekali tidak terlihat bisa menggunakannya. Menurut dugaan Gojo, Kenjaku mengajari mereka berdua. Yap, Kenjaku adalah ahlinya teknik barir setelah Tengen. Jadi Kenjaku mengajari Jogo dan Hanami teknik domain amplification untuk rencana di Shibuya. Dan sekarang kita mendapati fakta bahwa Sukuna juga bisa menggunakan domain amplification. Jika mengacu pada orang-orang yang bisa menggunakan teknik ini, maka teknik ini bisa dikategorikan sebagai teknik kelas spesial karena penyihir kelas 1 seperti Kusakabe saja tidak bisa menggunakannya. Pembahasan kedua, penjelasan domain spesial. Selain domain amplification, chapter ini juga membahas detail tentang domain tipe spesial, yaitu domain yang tidak membutuhkan barir menutup untuk menggunakannya. Saat Joso menyinggung tentang domain Sukuna yang tanpa barir penutup, para penyihir langsung terkejut karena ini adalah hal baru bagi mereka. Bahkan Kusakabe sampai mengumpat bullshit karena saking tidak percayanya, termasuk Kashimo yang penyihir 400 tahun lalu juga tidak percaya ada domain semacam ini. Hakari sang master domain spam mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang gila. Bahkan Yuta yang punya energi kutukan super besar mengatakan itu adalah sesuatu yang absurd alias tidak masuk akal. Dari sini bisa disimpulkan kalau domain Sukuna itu luar biasa spesial yang bahkan tidak diketahui penyihir kuno seperti Kashimo. Dan ini juga berlaku bagi domain Kenjaku. Penjelasan
Jawaban sederhana kenapa domain Sukuna dan Kenjaku itu sangat spesial adalah karena ini seperti meledakkan bom tak kasat mata. Bom saja sudah sangat berbahaya, tapi apa jadinya kalau yang diledakkan adalah bom tak kasat mata? Dan yang lebih berbahaya, bom tersebut bisa diarahkan sesuka hati. Mau diledakkan ke depan, mau diledakkan ke belakang, ke samping, ke atas, ke bawah, atau bahkan langsung ke segala arah juga bisa. Pembahasan ketiga, domain Sukuna sangat cepat. Detail ini mungkin juga teman-teman lewatkan kalau teman-teman membacanya tidak hati-hati. Yap, kalau domain Sukuna memang sangat spesial. Kenapa dia tidak mengeluarkan domain saja sejak awal? Jawabannya adalah Sukuna ingin membuat Gojo menantangnya adu domain. Yap, jika Holo Purple yang gabungan dari Red dan Blue gagal, lalu pertarungan fisik dengan Tameng Infinity juga gagal karena Sukuna menggunakan domain amplification, maka harapan Gojo memang tinggal domain expansion. Tapi Sukuna sabar, alias dia ingin Gojo yang terlebih dahulu mengeluarkan domain expansionnya. Dan ya, pada akhirnya Gojo duluan yang mengeluarkan domain expansion untuk menyerang Sukuna, lalu Sukuna mengeluarkan domain expansion dari dalam domain Gojo. Dari sini bisa disimpulkan kalau domain Sukuna juga luar biasa cepat karena efek pasti kena Unlimited Void, langsung ditahan efek pasti kena Malevolent Shrine, sehingga Gojo seperti menggenggam bom Sukuna yang sudah meledak. Jika Gojo kuat menahan bom ini, maka dia bisa menggencet Sukuna sebagai pemilik bom yang ada di dalamnya. Tapi melihat efek ledakannya, ini terlihat seperti mengurung air mendidih di dalam balon, tinggal menunggu waktu hingga si balon meledak. Pembahasan keempat, bagaimana domain Sukuna menembus domain Gojo. Sebenarnya ada jawaban simpel, yaitu karena domain Sukuna transparan sehingga jangkauan domainnya menembus hingga keluar barir Gojo. Tapi penjelasan simpel ini memunculkan teka-teki bagaimana efek pasti kena keduanya terlihat saling mengalahkan. Jadi Abdikos lebih suka jawaban yang agak ribet, yaitu karena efek tebasan Sukuna terasa hingga keluar barir Gojo. Yap, itulah kenapa Abdikos lebih suka perumpamaan balon yang diisi air mendidih. Saat diisi air mendidih, balon mungkin masih bisa bertahan, tapi uap panas dari air mendidih tersebut mampu menembus balon. Dan uap panas inilah yang Abdikos ibaratkan sebagai efek tebasan Sukuna. Jadi tanpa harus langsung menyentuh air mendidih di dalam balon, cukup menyentuh permukaan balon saja, tangan teman-teman sudah kepanasan karena memang ada uap panas dari air mendidih tersebut. Dan kemungkinan itulah yang terjadi di sini. Efek pasti kena dari tebasan Sukuna memang saling mengalahkan di dalam domain Infinity Gojo, tapi efek dari tebasan Sukuna terasa hingga keluar domain Gojo yang akhirnya meledakkan balon dari luar. Pembahasan kelima, energi kutukan dan efisiensi Sukuna ada di level dewa. Ini juga fakta yang sangat mengejutkan karena Yuta merasa kalau energi kutukan Sukuna lebih besar darinya, bahkan bisa 2 kali lipatnya. Kita tahu kalau Yuta adalah penyihir dengan energi kutukan terbesar saat ini, bahkan melebihi Gojo. Alasan Yuta kalah dari Gojo adalah karena dia tidak punya Six Eyes, jadi dia tidak bisa menggunakan energi kutukannya secara efisien. Dan yang lebih mengerikan, Kashimu mengatakan kalau dalam hal efisiensi penggunaan energi kutukan, Sukuna sudah di level dewa. Jadi bisa teman-teman bayangkan, energi kutukan 2 kali lipat dari yang terbesar ditambah efisiensi level dewa. Tidak salah kalau Kashimu bilang Gojo akan kalah kalau dia tidak punya Six Eyes, karena tanpa Six Eyes energi kutukan Gojo akan tersedot habis saat mengeluarkan Limitless yang memang sangat sulit digunakan dan butuh banyak energi kutukan. Pembahasan keenam, bagaimana bisa tebasan Sukuna mengenai Gojo padahal dia punya Mugen alias Infinity. Itulah kenapa Abdikos berkali-kali mengingatkan untuk tidak menjadi fans fanatik, karena hal sesimpel ini saja banyak dari fans Gojo yang tidak tahu, bahkan sampai ingin penjelasan langsung dari GG Akutami. Alasan Gojo pada akhirnya bisa tertebas lehernya sebenarnya sudah ada jauh di chapter 15, yaitu saat Gojo berada di domain Jogo. Saat itu Jogo meyakinkan ke Gojo jika di dalam domain expansionnya efek pasti kena akan menembus infinity-nya, dan jawaban Gojo adalah benar alias iya. Bahkan dialog tersebut disinggung lagi oleh Yuji di chapter 225 ini. Jadi tidak perlu penjelasan alias klarifikasi dari GG Akutami. Alasan kenapa Gojo pada akhirnya bisa tertebas lehernya sudah jelas karena efek pasti kena dari domain Sukuna. Jadi saat Gojo dan Sukuna adu domain,
domain, maka efek pasti kena keduanya saling mengalahkan satu sama lain. Tapi saat domain Gojo dikalahkan, maka saat itulah efek pasti kena dari domain Sukuna, langsung menembus Infinity Gojo yang akhirnya menebas lehernya. Yap, jika mengaku fans Gojo tapi mempertanyakan hal ini, apalagi sampai ingin klarifikasi dari Giga Akutami, menurut Abdikos cukup keterlaluan karena pernyataan ini langsung dari Gojo sendiri. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.